Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya mau melanjut tips memotret cupang, tapi yang kali ini ikan yang saya gunakan adalah ikan cupang yang jenis crown tail. Makasih banget buat teman-teman yang kemarin udah pada nonton tips saya yang memotret ikan cupang yang pertama. Banyak banget responnya dan juga banyak teman-teman yang motret dan juga tag saya di Instagram. Seneng banget. Nah, yang kali ini saya mau melanjut tipsnya. Nah, tapi yang kali ini ikannya yang saya gunakan adalah jenisnya jenis ikan crown tail. Jadi, cupang itu ada macam-macam. Yang kemarin saya gunakan itu yang half moon, yang kali ini adalah jenisnya yang crown tail. Jadi, agak sedikit berbeda dengan bentuk buntutnya. Nah, ini bedanya antara half moon dan juga crown tail. Yang kanan itu half moon, nah sedangkan yang bagian kiri ini yang crown tail. Jadi buntutnya lebih kayak ikan berbuntut sobek-sobek gitu. Sedangkan si half moon itu memiliki buntut yang lebih utuh. Buat teman-teman yang kemarin-kemarin pada nanya beli ikannya di mana, yang ini kebetulan saya dapatnya di Bandar Cupang Parung. Jadi saya ketemu di Instagram saya dan juga ada beberapa tempat lain sih. Jadi ada beberapa account-account yang penjual cupang di Instagram dan memang mereka punya ikan-ikan cupang yang keren-keren banget. Nanti akan saya cantumkan di bawah apa aja yang pernah saya beli. Kamera yang saya gunakan masih sama, Nikon C7 dengan lensa makro 100-05. Kemudian saya menggunakan kabel dari Tethertool. Nah, ini dikonek ke saya punya komputer di rumah. Nah, itu komputernya. Jadi, fotonya itu bisa langsung masuk ke dalam monitor saya. Jadi, saya bisa langsung cek focusingnya apakah sesuai dengan yang saya inginkan atau tidak. Kemarin itu banyak banget feedback yang datang ke saya yang katanya kok belakangnya nggak bisa hitam banget ya. Nah, teman-teman harap perhatikan di bagian lampu ini. Nah, lampunya itu saya miringkan di sini. Jadi, saya menghindari bocor pada bagian background. Untuk dimensi akuariumnya, kemarin juga ada yang tanya, dimensinya adalah 15 x 15 dengan kedalamannya 5 cm. Settingan kamera yang kali ini saya menggunakan shutter speed 1/100 dengan f22 dan juga dengan ISO 400. Kenapa yang kali ini saya menggunakan f22? Karena saya mendekat. Kalau saya jaraknya mendekat dengan subjeknya, otomatis saya membutuhkan ketajaman ruang yang lebih luas. Pemotretan kali ini saya menggunakan Raynox. Jadi Raynox ini semacam pembesar. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari detail yang lebih detail lagi, bisa menggunakan Raynox. Nah, teman-teman bisa lihat dengan menggunakan Raynox, kita bisa mendapatkan gambar dengan detail yang lebih jelas. Jadi kalau kita ingin misalnya ambil buntutnya aja, atau mungkin matanya aja, nah bisa menggunakan Raynox ini. Jadi sedikit berbeda dengan foto saya di video sebelumnya, kalau saya ambilnya full body, yang kali ini saya ambil lebih ke bagian part-part dari bagian tubuhnya si ikan cupang ini. Teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi kita bisa lihat semua sirip-siripnya, kemudian sisik-sisik dari badan si ikan ini sendiri. Jadi hasilnya bisa lebih detail dengan menggunakan Raynox. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, pada lensa makro ada informasi seperti ini. Jadi bagian atas ada tulisannya 1/, kemudian FT itu artinya adalah feet, dan M artinya adalah meter. Jadi 1 itu adalah perbandingan, di mana dia bisa berbanding 1/1 atau sebagainya. Nah, di bagian feet itu artinya jarak yang paling dekat dengan ukuran feet, dan meter adalah jarak dengan ukuran meter. Lensa makro itu memiliki focal length yang berbeda-beda. Ada dari ukuran medium sampai ukuran tele.
tergantung dari produsen kamera itu sendiri. Ada yang memiliki perbandingan 1:2, ada juga yang memiliki perbandingan 1:3. Tapi lensa makro dengan perbandingan 1:1 adalah lensa makro yang terbaik. Tapi secara harga juga pastinya akan lebih tinggi. Informasi pada lensa ini membantu banget pada saat kita ingin focusing. Jadi kalau kita ingin perbandingan 1:1, maka kita harus maju lebih dekat sesuai dengan jarak yang ditentukan pada lensa ini. Saya ambil contoh kalau misalnya kita mau perbandingan 1:1, maka kita membutuhkan jarak sekitar 1 feet, atau bila pada ukuran meter, kita membutuhkan sekitar 0,314 meter, atau bila dikonversi dengan sentimeter, maka dia membutuhkan sekitar 31 cm. Ini adalah hasil foto dari tethering dari kamera saya. Nah, ini dengan perbandingan 1:1, sehingga fotonya nampak seperti foto close up. Jadi benar-benar hanya muka dari ikan itu saja. Untuk mengambil foto yang lebih detail atau close up seperti ini, otomatis kita harus memiliki aperture yang lebih besar. Artinya kita membutuhkan ketajaman ruang yang lebih besar. Maka daripada itu, setting kamera dengan menggunakan aperture di atas 20. Buat teman-teman yang tertarik untuk memotret foto close up, bisa mencari alternatif dengan menggunakan Raynox. Jadi Raynox ini juga tersedia dengan diameter yang berbeda-beda dan juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda juga. Yang saya punya ini kebetulan dia tipenya adalah DCR 250. Jadi yang ini menambah 8 dioptri. Kalau teman-teman lihat di internet itu ada macam-macam ternyata tipenya. Jadi ada DCR 150, dia menambah 4,8 dioptri. Kemudian ada juga DCR 5320, dia menambah sekitar 2, 3, atau 5 dioptri. Dioptri adalah satuan pengukuran kemampuan optikal dari sebuah lensa. Cermin cekung atau cermin cembung, dioptri dirumuskan sebagai resiprokal jarak fokus yang diukur dalam satuan meter. Lumayan banyak dapat pertanyaan tentang Raynox ini sebenarnya. Jadi banyak teman-teman yang nanya, apakah Raynox ini bisa disatukan dengan lensa yang lain bukan lensa makro? Jawabannya pastinya bisa, karena Raynox ini memiliki diameter yang berbeda-beda, jadi bisa digunakan untuk lensa apapun. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang baru punyanya lensa kit, bisa aja menggunakan Raynox ini untuk mendapatkan foto yang lebih close up. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, kenapa harus menggunakan Raynox? Kan kita bisa aja tinggal cropping dari sebuah foto. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi teman-teman bila ingin melakukan cropping, harap diperhatikan ukurannya dan pixel yang tersedia dalam sebuah foto. Bila kita ingin mengecek sebuah file size, kita cek di Photoshop kita dengan di sini ada menu image, kemudian ada image size. Nah, di sini kita bisa lihat berapa besar megapiksel yang kita miliki. Ini ukurannya, jadi ukurannya ada 8256 piksel untuk sisi lebarnya, dan sisi tingginya adalah 5504 piksel, sedangkan resolusinya adalah 300. Kemudian kalau teman-teman ingin melakukan cropping, kita pergi ke menu yang satu ini, menu crop. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal memotong si ikannya ini, kira-kira background yang kita ingin buang itu yang bagian mana. Jadi kalau kita tarik, kira-kira hanya si ikan ini saja. Jadi dari file 100% kita coba ambil cuma bagian ikannya saja. Ya, kira-kira seperti ini, kemudian kita press enter. Kemudian kita pergi lagi ke image. Kita lihat image size-nya berubah jadi seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat image size-nya berubah tinggal 4414. Kemudian dengan tingginya 3530. Jadi dengan cropping membuang background saja, itu sudah memakan kira-kira hampir setengahnya dari foto yang kita miliki. Kemudian kita coba kalau kita memotong hanya bagian mukanya saja. Kita coba cropping lagi. Kita ambil bagian
kepalanya aja. Ya, kita pencet enter. Kemudian kita lihat image size. Nah, size-nya itu tinggal 1838 dan tingginya hanya sekitar 1471. Jadi yang terbuang itu banyak banget, dari 8000 tinggal 1000-an. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau saya ini kebetulan saya motret dengan Nikon C7. Nah, C7 itu memiliki 45 megapiksel. Bayangin kalau misalkan kita motret hanya dengan 13 megapiksel atau 24 megapiksel saja. Nah, hasil yang sudah di cropping segitu banyaknya maka akan kebuang. Jadi hasil yang kita miliki tinggal sedikit megapikselnya. Untuk di print ukuran besar rasanya sudah tidak mungkin. Mungkin teman-teman akan bilang, oh saya kan cuma untuk Instagram aja. Nah, kalau untuk Instagram memang ukurannya hanya dibutuhkan ukuran kecil. Dari sisi DPI pun hanya membutuhkan 72 DPI. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin ngeprint hasil fotonya untuk dipajang di rumah, ditempel di tembok, bayangin kalau filenya tinggal segitu ukurannya, pasti jadi nggak maksimal. Dan kamera yang kita beli dengan megapiksel yang besar, akhirnya tidak berguna. Buat teman-teman yang bingung, kenapa sih angkanya kok pecah-pecah ya? Sebuah foto itu kok ada file size-nya, lebar kali panjangnya tuh angkanya aneh-aneh. Nah, ini sebenarnya adalah perkalian dari megapiksel dari kamera yang kita miliki. Jadi, kalau di sini angkanya adalah 8256, kita coba masukin 8256 dikali dengan 5504. Hasilnya adalah 45 sekian. Nah, ini artinya saya punya kamera memiliki 45 megapiksel. Kemudian kalau teman-teman bertanya-tanya apa sih resolusi, kenapa angkanya ada 300, kemudian ada tulisan pixel per inch. Nah, resolusi adalah pixel density atau kerapatan pixel. Nah, di sini 300 itu angka yang biasanya memang digunakan untuk printing. Jadi paling minim itu kalau kita mau printing angkanya di sekitar 240 atau lebih baik di angka 300. Nah, biasanya kalau untuk digital itu sekitar 72 pixel per inch. Semakin besar angkanya, maka semakin rapat pixelnya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah menemukan fotonya yang mungkin agak pixelate atau sedikit kotak-kotak ya, itu mungkin artinya foto itu memiliki resolusi yang cukup rendah. Angka 300 ini memang angka yang standar untuk printing. Jadi kalau teman-teman berpikiran, oh mungkin saya harus tambahkan sampai tinggi banget resolusinya, sebenarnya nggak perlu juga. Kalau kita untuk printing aja cukup dengan angka 300 pixel per inch. Nah, tips memotret ikan cupang dengan teknik close up sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.